Pertempuran di front sektor-sektor kereta api itu selalu menjadi pertempuran yang sampai berhari-hari, pertempuran yang brutal, pertempuran yang front yang ya luar biasa lah, luar biasa keras ya. Termasuk di Gubeng ini. Saat Pak Cokro ditangkap oleh Belanda, dia berpikir, waduh ini keluarganya Pak Cokro siapa yang akan menghidupi? Nah sehingga kemudian Pak Karno itu pulang ke Surabaya dan bekerja di kereta api. Setiap orang punya memori tentang kereta api. Saat saya memasuki peron, selalu muncul perasaan seolah kembali ke masa lalu, seperti memasuki mesin waktu. Mungkin karena itulah banyak penyair, penulis, termasuk musisi, yang menuangkan memori seputar kereta api ke dalam karyanya. Ada yang bilang, saat kereta tiba di tujuan, maka setiap pengalaman yang kita alami sepanjang perjalanan telah menjadi sejarah. Stasiun Gubeng adalah salah satu stasiun kereta api di Surabaya yang syarat memori. Di tengah pertempuran mulai 13 November sampai 20 November 1945 silam, pengungsian penduduk berlangsung di stasiun ini. Pekerjaan itu berlangsung terus-menerus hampir 24 jam ya. Kalau malam relatif aman, tapi begitu subuh kita sudah dibayang-bayangi pesawat tempur, ditembaki. Jadi di sini korban di stasiun Gubeng ini cukup banyak. Bisa kita lihat tadi sisa-sisa peperangan ya di jembatan itu tadi. Di belakang kita itu masih sisa-sisa tembakan masih mudah kita temukan. Dan korban begitu banyaknya ya, pengungsi, orang kereta api, palang merah. Dan di sisi sana sebelah situ kan ada jalan raya tadi. Itu bagian bawahnya dijaga sama pasukan tentara pelajar. Jadi tentara pelajar yang berjaga di situ pun dulu ada kisah yang dimasukkan dalam memor mereka. Saat awal mereka menjaga stasiun Gubeng di situ, mereka didatangi sama pasukan satu truk ya, pasukan Gurkha British India ya. Itu memberikan makanan kaleng ke mereka, anak-anak itu, buat mereka kan anak-anak sekolahan ya. Jadi sudah lelah beberapa hari bertempur, mereka dapat makanan kaleng, senang sekali. Nah, si pasukan musuh ini kemudian memberikan isyarat, jangan kemana-mana, di situ dulu, kami akan bawa lagi lebih banyak makanan. Ketika mereka pergi, ternyata mereka tujuannya ke situ adalah untuk melihat kekuatannya berapa orang, dan dibilang jangan pergi dulu, yang datang bukan makanan kaleng tapi hujan mortir selama 30 menit. Itu mereka menuliskan ledakannya itu berdebum-debum sampai 30 menit enggak, tanpa henti. Untungnya nggak ada korban di pihak mereka. Mungkin tidak banyak yang tahu, di stasiun Gubeng pula, Soekarno presiden pertama pernah bekerja sebagai buruh kereta api. Jadi beliau itu dulu ya, itu kan sekolah di sini, sekolah di Surabaya ya, kos di rumahnya Pak Cokro. Nah saat itu Bung Karno sudah sudah sekolah di Bandung, di teknik Hook School itu di Bandung. Nah saat Pak Cokro ditangkap oleh Belanda, dia berpikir, waduh ini keluarganya Pak Cokro siapa yang akan menghidupi? Nah sehingga kemudian Pak Karno itu pulang ke Surabaya dan bekerja di kereta api. Artinya dia sempat nonaktif beberapa bulan gitu, kuliah untuk bekerja di kereta api, yaitu kepada Pak Cokro. Betul. Karena dia merasa bahwa dia sudah dipelihara selama kuliah di situ, bahkan dia dijadikan menantu begitu ya. Walaupun perkawinannya tidak langgeng gitu ya, tapi dia merasa berhutang budi, sehingga dia bekerja di stasiun Gubeng sana itu selama beberapa bulan supaya dia bisa menghasilkan uang untuk diberikan kepada keluarganya Pak Cokro itu. Di masa revolusi, kereta api punya peranan yang sangat strategis.
Karena itu, pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung dari tangan Jepang 28 September 1945 silam sangat menentukan. Di hari yang sama yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional, peristiwa di Surabaya tidak kalah pentingnya. Ya, jadi 28 September itu ada peristiwa, Mas. Kalau misalnya sama-sama seperti polisi yang memproklamasikan bahwa mereka bagian dari Republik, kereta api pun sama. Tanggal 28 September 45 itu mereka menyatakan diri bagian dari Republik dan melibatkan diri dalam revolusi. Jadi itu statement itu dikeluarkan tanggal 28 September 45 di Jalan Waspada. Jadi di kantornya kereta api urusan timur lah ya. Saat itu ketuanya Bapak Saji, tapi beberapa buku ada yang menulis namanya Saji, ada yang menulis namanya Suji, tapi saya yakin itu orang yang sama ya. Di situ kemudian mereka menyatakan gabung sama Republik dan ini dampaknya cukup besar. Kenapa? Karena satu, jawatan kereta api ini adalah jawatan dengan pegawai paling besar, Mas. Dalam artian ini nantinya mereka juga akan jadi kombatan juga. Ya. Ada Laskar Kereta Api, Angkatan Muda Kereta Api, Barisan Buruh Kereta Api, macam-macam namanya. Jadi dari sisi manpower ini cukup gede. Itu peran yang pertama. Yang kedua adalah yang sekarang kita banyak lupakan, peran kereta api dalam bidang propaganda saat revolusi. Jadi saat itu televisi, radio itu masih nggak ada ya orang punya, apalagi di daerah-daerah. Jarang yang punya. Di sini kereta api menjalankan fungsinya. Jadi gerbong-gerbong itu semuanya ditulisi. Sekali merdeka tetap merdeka. Presiden kita siapa, wakil presiden kita siapa, kita merdeka. Pertahankan 17 Agustus 45, orang jadi di daerah-daerah jadi membaca itu tahu, oh 17 Agustus kita sudah merdeka kita. Nah, pesan itu tersampaikan karena kereta api ini udah membelah Jawa ya. Jadi semua orang tahu. Yang ketiga adalah fungsi dari transportasi, Mas. Jadi dalam peperangan saat itu perang berkecamuk ya 45 di mana-mana, transportasi ini sangat penting. Jadi pada masa itu yang namanya perusahaan bis atau truk itu masih sangat jarang ya. Semua didominasi kereta api. Itu membuat dia menjadi sangat vital. Jadi dia bukan hanya kita ngomongin pengungsian keluar kota, tapi juga bantuan-bantuan tenaga dari luar daerah untuk berjuang ke Surabaya ke sini. Terus peristiwa ketika kita kekurangan bahan makanan, Bung Tomo menyerukan di radio kami Surabaya kekurangan bahan makanan, dan dari kereta api yang masuk Surabaya udah tiba-tiba dijejali sayur mayuran semuanya suplai dari daerah-daerah. Hal ini membuat dalam peperangan itu Inggris selalu menjadikan ini sebagai sasaran utama yang harus dilumpuhkan. Pertempuran di front sektor-sektor kereta api itu selalu menjadi pertempuran yang sampai berhari-hari, pertempuran yang brutal, pertempuran yang front yang ya luar biasa lah, luar biasa keras ya. Saya mencoba kembali ke bagian perjalanan kereta api di Surabaya yang lebih awal. Pada 1850-an, pemerintah kolonial mulai berencana membangun kereta api di Hindia Belanda. Saat itu sedang berlaku sistem tanam paksa. Banyak pusat perkebunan tebu yang menghasilkan gula untuk diekspor. Mula-mula, kereta api dibangun untuk mengangkut gula. Surabaya sendiri sebagai kawasan yang memang utama ya. Jadi kawasan Surabaya beserta kawasan-kawasan hinterlandnya itu adalah termasuk kawasan utama untuk perkebunan tebu itu. Jadi di sini itu puluhan pabrik gula, Mas. Yang itu tentu saja membutuhkan alat angkut yang besar ya. Nah, oleh karena itu tahun 1878 ini mulai dioperasikan. Jadi pembangunan kawasan stasiun ini sudah selesai tahun 1878 dan kemudian dioperasikan yang pertama itu tahun 1879. Stasiun Surabaya Kota adalah stasiun kereta pertama di Surabaya. Dibangun Stadsspoorwegen yang akrab dengan akronim SS, perusahaan kereta api milik pemerintah Belanda. Selanjutnya pembangunan sejumlah stasiun lain dilakukan secara bertahap. Ada stasiun Gubeng, juga stasiun Wonokromo. Stasiun Surabaya Pasar Turi muncul pada periode setelahnya,
dibangun oleh Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NISM, perusahaan swasta yang lebih awal membangun kereta di Semarang. Sejak saat itu, keberadaan kereta api dan stasiun di Surabaya mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru. Masih ada sampai sekarang, Pasar Turi dan Pasar Wonokromo yang dibangun sejak 1915 silam. Tidak hanya ekonomi, secara tidak langsung kereta api telah mendorong munculnya beragam budaya. Betul, jadi saya kira banyak ya karya sastra yang memang inspirasinya itu berangkat dari kereta. Salah satunya yang kebetulan saya membawa bukunya ini oleh Pak Suparto Broto. Dia menulis cerita tentang judulnya Tram ya. Di dalam buku ini ada satu cerpen yang judulnya Tram. Iya, ini kumpulan cerita pendek dan dimulai dari cerita Tram ini. Yang inspirasinya dari kereta itu. Jadi beliau menulis bahwa di kereta yang lalu lalang di Surabaya itu ada seorang pemuda yang kemudian mengenal seorang cewek di kereta itu. Tapi prosesnya juga panjang gitu ya. Untuk bisa mengenal lebih dekat cewek itu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa Pak Suparto Broto itu dulu punya punya kenangan tersendiri ketika tahun 50-an naik tram itu. Dan ingat ada juga cerita-cerita horor yang juga muncul dari kereta api. Misalnya kereta setan gitu ya. Urban legend ya. Urban legend itu. Jadi banyak hal-hal yang memang muncul dari kereta api ya kan. Ngomong musik kiranya itu ada ya? Berarti? Oh, banyak. Jadi musik itu ya salah satu yang saya ingat misalnya musiknya Kangen. Dewa 19 itu. Ya. Itu kan backgroundnya kan di kereta ya. Artinya kangen itu disimbolkan dengan kereta. Jadi orang kangen itu hanya bisa ketemu kalau naik kereta kemudian berjumpa dengan perjalanan di situ, kemudian sampai akhirnya bertemu. Betul. Di samping itu ada pengamen juga di dalam kereta. Bahkan di stasiun Gubeng dulu itu juga ada kelompok musik yang dia memainkan musik setiap sore untuk menghibur penumpang. Dan penumpang dengan sukarela memberikan donasi ya ke pemusik itu ya. Selain persinggungan banyak orang, stasiun itu adalah tempat berjumpa dan berpisah. Nah, perjumpaan itu kan menimbulkan kesan yang menyenangkan ya, yang membuat gembira. Kemudian ada perpisahan yang itu menimbulkan rasa mungkin sedih gitu ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu yang saya kira juga membuat orang itu merasa bahwa kereta itu adalah salah satu hal ya yang memang menimbulkan kesan yang sangat banyak gitu ya. Saya menemui sejumlah orang di stasiun. Apa benar mereka juga punya kenangan yang selalu muncul saat berada di sekitar kereta api? Mungkin ada nggak kenangan tertentu ketika memasuki ruangan seperti stasiun ini maupun kereta api sendiri? Kalau kenangan itu ya sedih sih, soalnya kan awal diantar sama orang tua atau kakak sendiri itu perpisahan gitu sih, sedih. Dulu ada waktu itu satu saat, jadi kayak cerita aku ya, jadi itu pernah saya ketemu dengan seseorang gitu kan, kenalan baru, ternyata dia itu satu kota juga sama saya. Dulu waktu saya zaman SMA kuliah itu saya juga sering menggunakan transportasi kereta api untuk, terutama waktu dulu saya adalah supporter Persebaya, melihat Persebaya bertanding terutama ke Jakarta atau kemana bersama teman-teman supaya saya berangkat bareng-bareng naik kereta api. Tapi ketika saya berangkat dulu sekitar tahun 98 sampai tahun 2000, layanan kereta api seperti 3 tahun tidak seperti sekarang. Dulu orang bisa naik, dapat tiket, bisa naik aja sampai tujuan, udah alhamdulillah ya. Orang naik kereta api itu kan jaraknya jauh. Panjang itu ya, dari Surabaya dan ke Jakarta, dan itu memakan waktu yang cukup lama, sehingga dalam perjalanan yang panjang itu biasanya muncul berbagai pengalaman yang ada di situ, dan pengalaman-pengalaman itu ada banyak yang membekas. Banyak orang yang misalnya ketemu jodoh di kereta api. Saya sendiri sebenarnya punya kenangan semacam itu, Mas. Ya, jadi gimana? Dulu waktu saya itu kuliah di UGM itu ya, tahun 90-an ya. Saya itu punya adik kelas. Suatu saat saya janjian dengan si adik kelas ini, karena rumah saya dengan rumah adik kelas saya ini kan satu tujuan ya, hanya beda kabupaten. Nanti hari Sabtu kita ketemu di stasiun Tugu untuk naik kereta yang sama. Jam 7 kereta itu harus berangkat. Nah, saya ke sana,
Saya sudah di situ menunggu lama kok nggak datang-datang ini. Nah, karena sudah sangat mepet, akhirnya saya beli karcis untuk diri saya sendiri. Nah, begitu kereta itu, saya masuk kereta dan kereta itu akan jalan, tiba-tiba dari jauh gitu, adik kelas saya itu datang berlari, dituntun sama petugas untuk akan diloncatkan ke kereta yang sudah jalan itu. Akhirnya si adik kelas saya ini ketinggalan kereta. Tapi sejak saya peristiwa itu kok saya menjadi berbeda, sikap saya terhadap adik kelas saya itu akhirnya betul-betul menjadi istri saya, Mas. Wah. Jadi kejadian saya memperoleh istri yang sekarang itu dari kereta itu. Oh, baik. Awalnya itu. Wah, dalam banget. Dan itu saya kira banyak ada orang yang punya pengalaman-pengalaman yang lain-lain yang juga nilainya seperti itu gitu ya. Kereta api telah begitu banyak menyimpan memori. Di balik peluit panjang dan deru suaranya, ada orang-orang yang jarang terlihat, tapi perannya begitu syarat. Hingga sampai kini ku sendiri, tiada senja yang menyapaku lagi. Oh, ku mencari, tak terasa gelap pun menghampiri. Rasa takutku pun mulai kembali. Ku berlari untuk temukan kau datang kembali, yang selalu menyinari waktu gelapnya hati. Kau salah satu penenang jiwa-jiwa sepi, tiada